mengetahui di dalam salah satu ayatnya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menjadi salah satu kaidah yang penting. Dan ini menjadi satu kaidah yang hari ini mengharu biru untuk kita kaji. Kenapa saya menyampaikan kaidah ini begitu mengharu biru untuk kita kaji pada kesempatan kali ini? Karena kita hidup pada zaman ketika kita menyangka dengan kemajuan teknologi sudah menjadikan manusia tidak lagi membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Tapi ternyata salah satu masalah yang tidak pernah selesai pada kehidupan manusia yaitu adalah ketika kita menghadapi masalah rasisme. Mari kita lihat video di samping ini. Prosecutors say Officer Derek Chauvin had his knee on George Floyd's neck for... Ini George Floyd. Tentunya kita paham. Videonya cukup viral. Bagaimana kita menjumpai kasus yang terjadi kepada George Floyd ini sempat menjadikan Amerika limbung dengan berbagai macam hal yang didapatkan dari masalah-masalah diakibatkan peristiwa ini. Tapi disitulah akhirnya kita paham. Kenapa Allah menyampaikan melalui salah satu kaidahnya yaitu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Tanpa membedakan jenis, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan etnis. Karena sesungguhnya setiap manusia punya kan yang sama, punya kesempatan yang sama untuk menjadi mulia dengan ketakwaan mereka. Inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa sekelas Bilal bin Abi Robah itu akhirnya dia masuk Islam. Dan dia betul-betul teguh memegang keyakinannya ketika dia ditindih dengan batu sampai mengatakan ahad dan sama sekali tidak tergiur untuk melepaskan keyakinan dia untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena Bilal mendapatkan harta, bukan karena Bilal mendapatkan finansial, bukan karena Bilal mendapatkan segepok dinar dan dirham yang menjadikan Bilal itu akhirnya masuk Islam. Tapi sesungguhnya sikap Bilal itu ketika beliau masuk Islam adalah karena beliau merasa terhormat ketika masuk Islam, ketika kedudukannya tidak beda dengan kedudukan Abu Bakar, ketika kedudukannya tidak beda dengan kedudukan Umar, kecuali yang membedakan adalah ketakwaan yang ada di antara mereka. Inilah masalah yang kita dapati bahwasanya Islam itu betul-betul meletakkan manusia sesuai dengan kodrat keagungannya. Dan ini bukan sesuatu yang sifatnya narasi, tetapi betul-betul nyata terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap kehidupan manusia dan tidak membedakan manusia antara jabatan, sosialnya, dan latar belakang finansial dan materinya. Karena itulah di antara keberhasilan Islam itu meraup suara, mendapatkan banyak orang yang akhirnya meyakini agama kita disebabkan karena Islam itu selalu menekankan kepada setiap orang yang beriman. Bahwasanya yang membedakan kita dengan orang yang beriman hanyalah satu, yaitu adalah pada proses ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan, tadi saya mengatakan sesungguhnya Islam itu betul-betul merealisasikan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Itu bukan hanya narasi tetapi betul-betul nyata pada kehidupan. Sekarang mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW betul-betul nyata mempraktekkan ayat yang Allah sampaikan. Ketika Rasulullah tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya kecuali karena ketakwaannya. Makanya kalau kita boleh membuka sebuah data dalam sirah, siapa yang kemudian adzan ketika Fathu Makkah? Yang adzan itu Bilal. Padahal peristiwa Fathu Makkah itu peristiwa besar. Ibarat di negara kita yaitu proklamasi kemerdekaan. Itu Fathu Makkah ketika Rasulullah membuka Mekah. Tapi ternyata yang menyuarakan adzan, yang menjadi tanda kebesaran dari kemenangan Rasulullah ketika memasuki kota Mekah kembali, ternyata yang menyuarakan adzan itu adalah Bilal, seorang budak hitam dari Habasyah, dari Ethiopia. Dan itu Masya Allah, luar biasa yang kemudian terjadi ketika seorang budak hitam diangkat derajatnya karena proses ketakwaan dia kepada Allah. Siapa yang diajak Rasulullah ketika akhirnya Ka'bah dibersihkan dari 360 patung yang selama ini disembah di dalam Ka'bah. Ternyata yang diajak oleh Rasulullah adalah putranya Zaid, yaitu adalah Usamah bin Zaid, seorang anak hitam dari salah satu budaknya Rasulullah, yaitu adalah salah satu pembantunya Rasulullah, yaitu adalah Zaid, yang akhirnya diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah. Siapa yang membonceng kuda beliau pada saat haji wada, haji terakhirnya Rasulullah, yaitu adalah Usamah bin Zaid.
Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya, Masya Allah, ketika hari ini salah satu negara imperium besar, satu negara power yaitu Amerika, ternyata terlibat banyak masalah yang tidak ada ujungnya sampai hari ini, disebabkan kalau masalah rasisme yang ada di antara mereka, justru Islam telah mengobati masalah rasisme 1400 tahun lebih yang lalu. Bagaimana Islam itu mendudukkan kepada setiap manusia ketika manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Ini penting. Karena sesungguhnya kebaikan kita itu adalah ketika kita mampu membersihkan cara pandang kita kepada manusia. Kelurusan kita di dalam kehidupan dan berkualitasnya kita dalam kehidupan adalah ketika kita memuliakan orang-orang yang di pinggiran. Ketika orang yang di pinggiran itu mereka termuliakan disebabkan bagaimana sikap kebesaran kita ketika kita tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Makanya kalau boleh saya sedikit cerita, keluar dari ayat ini sedikit, saya itu baru tahu ketika mendiang bapak saya meninggal dunia. Ternyata banyak sekali yang mengenang beliau itu dari orang-orang yang saya tidak pernah membayangkan. Dari tukang jamu, tukang lontong, dari tukang jahit, tukang bakso, yang mana justru mereka-mereka itu menyampaikan kepada saya secara khusus ketika mendapati kabar Bapak sudah meninggal dunia, mereka berkata, bagaimana kenangan-kenangan mereka ketika dulu sering berbicara dan ngobrol dengan Bapak dan begitu dimuliakan oleh Bapak. Masya Allah, saya itu tersadar betul ya. Memang betul Islam itu. Islam itu turun pada kehidupan hati dan jiwa. Orang ketika betul-betul dia beriman kepada setiap ayat yang Allah turunkan, salah satu konsekuensi yang dihasilkan ketika seseorang itu beriman kepada setiap ayat-ayat Allah, dia betul-betul akan menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu agama yang paling peduli bagaimana memperhatikan setiap orang kecuali adalah Islam. Bahkan maaf, sampai pelaku dosa pun sebenarnya juga masih mendapatkan kedudukan yang besar di dalam Islam. Kalaulah ketakwaan itu menjadi standar kita untuk menilai orang, tapi kita juga harus paham di sisi yang lainnya, Islam itu sama para pendosa sekalipun masih diberikan tempat yang terhormat di antara manusia yang lainnya. Makanya coba kita lihat kalau kita kaji. Orang kalau melakukan satu dosa kelihatan sama orang lain, yang melihat orang yang melakukan dosa disuruh menutup sama Allah. Tidak boleh menghujat. Kalau kita menghujat orang yang berbuat dosa, hati-hati. Kamu akan diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu kamu akan berhasil sebagaimana teman yang kamu hujat dengan dosa itu tidak berhasil melewati dosa itu. Kalau kamu celah dia, berarti kata Umar bin Khattab, kedudukanmu kayak setan. Mencela orang dan menjerumuskan orang kepada titik yang paling rendah, sebagaimana setan itu paling suka merendahkan manusia pada titik yang paling rendah. Kalau kita mengumbar-ngumbarnya, dosa itu, maka kemudian akhirnya kita akan diumbar-umbar dosanya dan maksiatnya oleh Allah di dalam pengadilan Allah. Kalau saya perhatikan itu, saya terus tercengang. Sama para pendosa pun di dalam Islam masih diberikan porsi kedudukan yang mulia dan terhormat. Supaya dengan kebaikan kita ketika menyikapi mereka, menjadi sebab termotivasinya mereka untuk kembali kepada agama Allah. Makanya disinilah kita akhirnya memahami. Inna akramakum indallahi atqakum. Selain menyuruh kita untuk memuliakan manusia bukan berdasarkan kepada jabatannya, bukan berdasarkan kepada finansialnya, tapi sejatinya kita disuruh untuk menghormati orang sesuai dengan kadar ketakwaannya. Di sisi yang lainnya, kaidah ini lalu berbicara kepada kita bahwasanya tidak ada yang terbaik dalam kehidupan kita kecuali adalah bagaimana mempersiapkan ketakwaan kita yang menjadi tanda keistimewaan kita di hadapan Allah. Makanya saya pernah ngobrol-ngobrol dengan istri saya. Saya berikan dia pertanyaan, istriku, kenapa tasbih itu disebut oleh Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya? Padahal cuma mengatakan subhanallah. Istri saya lalu berusaha untuk menjawab ini. Hampir-hampir mendekati jawaban yang benar. Tapi akhirnya saya memberikan jawaban kepada istri saya. Kenapa ucapan subhanallah sekali itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah. Karena dunia dan seisinya akan hilang bersama dengan hari kiamat ketika Allah menggulung seluruh alam semesta dan tidak ada yang tersisa satupun dari barang-barang itu. Adapun ucapan subhanallah
dia itu la tazul. Ucapan itu tidak akan pernah hilang dan akan bertahan sampai nanti hari kiamat. Disitulah kita paham. Orang yang memiliki ketakwaan adalah orang yang bertahan pada kebaikan dia nanti di akhirat. Makanya ketika kita mengejar kemuliaan kita berdasarkan finansial kita akan sering kecewa. Jangan pernah ngejar kedudukan kita di hadapan manusia atau di hadapan Allah dengan kekayaan. Allah lebih kaya dari apa yang kita miliki. Dan ingat, banyak orang yang lebih kaya daripada apa yang kita miliki. Kalau kita pengen mengejar kemuliaan kita dengan jabatan, selalu ada langit di atas langit. Jabatan itu ada orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada kita. Dan ingat, Allah itu lebih tinggi dari semua jabatan yang pernah diperoleh manusia karena dia memiliki langit dan seisinya. Tetapi ketika kita ingin membangun kemuliaan itu adalah ketika kita memiliki ketakwaan dalam kehidupan kita. Karena ketakwaan itulah yang sejatinya itu menjadikan seseorang itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan mereka. Ayat ini bukan hanya menjadikan kita memahami sikap egaliter yang dimiliki Islam ketika menyamakan antara manusia dengan manusia. Bukan hanya itu saja. Tapi ayat inna akramakum indallahi atqakum itu melecut kita, memberikan motivasi kepada setiap manusia. Kalau ingin membangun kemuliaan dalam kehidupan itu adalah dengan ketakwaan. Karena berapapun kita membangun rumah yang kita miliki, rumah itu akan hilang. Rumah itu akan dijual. Rumah itu akan rusak. Rumah itu akan digulung oleh hari kiamat. Tapi siapapun yang membawa ketakwaan pada hidupnya, maka ketakwaan itu dibawa sampai liang kuburnya. Dibawa dan dipikul kembali ketakwaan itu sampai ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya ini betul. Hasan Al-Basri ketika berkata, kalau kamu melihat temanmu mengungguli kamu dalam urusan finansial dan duit, katakan kepada dirimu, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat dan kebaikan-kebaikan akhirat. Karena itulah sejatinya yang kita harus miliki pada kehidupan ketika kita mendapatkan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Yang menjadikan harusnya kita cemas bukan berkurangnya uang. Harusnya kalau kita memegang ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Yang harusnya menjadikan kita risau, yang menjadikan kita gelisah, sejatinya adalah ketika banyak ketaatan yang dulu kita lakukan, sekarang tidak kita lakukan. Berarti kedudukan kita mulai turun di hadapan Allah. Kalau saya dan antum dulunya ngaji, saya dan antum dulunya melakukan ketaatan di waktu malam, kok hari ini satu persatu ketaatan itu sudah kita lunturkan dan kita hilangkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah kita gelisah. Kenapa? Karena ketakwaan kita berkurang berarti menunjukkan turunnya derajat kita di hadapan Allah. Tapi kalau kemudian yang berkurang adalah harta kita, kalau yang berkurang itu adalah finansial, maka sesungguhnya berkurang ataupun tidak berkurang, harta itu pun nanti akan berpisah dengan kita ketika kita meninggal dunia. Ad-dunya tazul wal ibadatu la tazul. Makanya para ulama mengatakan hartamu itu pasti akan hilang. Ibadahmu itu tidak akan hilang. Dan ini yang menjadikan kita bukan hanya memotivasi diri kita untuk selalu peduli tentang kehidupan ketakwaan kita di hadapan Allah. Dan ini pula yang harusnya menjadikan kita memperhatikan anak-anak kita. Bangunlah kebanggaan kita kepada anak-anak kita itu melalui ketakwaan mereka. Karena sesungguhnya yang paling beruntung ketika kita menjadi orang tua, yaitu ketika anak kita bertakwa kepada Allah. Kesalihan anak, Masya Allah, kesalihan anak itu akan membawa kebaikan kehidupan orang tuanya. Dan itu yang harusnya menjadikan ayat ini menjadi sebuah visi, menjadi sebuah misi kehidupan kita sehari-hari. Berarti kualitas kita itu berbanding dengan kekuatan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna akramakum indallahi atqakum itu ternyata memiliki banyak efek langsung pada sisi kehidupan kita. Langsung menembak kepada efek kita untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum menjadikan kita tidak membeda-bedakan orang. Akrablah kamu sama orang pinggiran, akrablah kamu sama orang yang lemah. Karena bisa jadi ada orang yang lemah itu sejatinya dia bisa memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Dan di situ menunjukkan kepada kita keberkahan hidup kita adalah ketika kita mampu menjaga ketakwaan kita dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha betul bagaimana kita membangun pola hidupnya kita itu dengan ketakwaan. Kalaupun kita resah, resahnya kita karena ketakwaan kita yang berkurang. Kalaupun kita sedih, karena sedihnya kita pada ibadah yang berkurang. Kalaupun kita sedih melihat istri kita, bukan karena istri kita tidak lagi cantik, tapi sedihnya kita ketika istri kita tidak lagi bertambah ketakwaannya.
Kalaupun kita sedih melihat anak kita, maka sesungguhnya bukan karena anak kita tidak pintar dan tidak mendapatkan ranking 1. Kalaupun kita sedih tentang anak kita, bukan karena rankingnya itu berubah jadi dari 1 sampai 6, bukan. Tapi adalah sedih ketika ketakwaannya tidak bertambah seiring bertambahnya umur. Inilah hakikat kaidah ini kalau dipraktekkan pada kehidupan. Hakikat inna akramakum indallahi atqakum. Itu betul-betul membawa efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Efek kehidupan ukhrawi luar biasa. Yaitu membangun kemuliaan seorang manusia. Kemuliaan itu berdasarkan nilai ketakwaan yang ada dan tumbuh pada hati mereka. Makanya saking berharganya nilai ketakwaan, sampai para sahabat Nabi dulu kalau mereka itu diberitahu oleh sahabat dan teman-teman mereka, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka mereka itu betul-betul dalam kondisi gemeter karena tahu betapa dahsyatnya nilai ketakwaan dalam kehidupan mereka. Inilah ketakwaan yang menjadikan kita beda. Inilah ketakwaan yang menjadikan seseorang begitu diistimewakan oleh Allah. Makanya saya tutup dengan sebuah kisah nyata bagaimana Islam itu menjadikan setiap orang di dalam keimanan itu tidak pernah menilai orang hanya karena dia budak dan tidak budak. Tapi yang dinilai adalah karena ketakwaannya. Zainal Abidin, cucu Rasulullah, pernah hadir dalam salah satu halaqah ilmu. Seorang pembantu yang bernama Zaid bin Aslam, tapi dia seorang ulama besar. Ketika Zainal Abidin hadir pada halaqah ilmunya Zaid bin Aslam, orang itu berkomentar, wahai Zainal Abidin, kamu cucitnya Rasulullah, kamu itu orang yang mulia, kenapa kamu duduk bersama dengan halaqahnya Zaid bin Aslam yang notabene adalah seorang pembantu walaupun beliau ulama. Dijawab tegas oleh Zainal Abidin, bukankah pada majelis ini ada keberkahan dan kebaikan yang saya dapatkan? Jawaban itu menjadikan orang tidak lagi mampu berkomentar kepada Zainal Abidin. Itulah indahnya Islam. Jadi hari ini ketika kita mendapatkan banyak rasisme terjadi di mana-mana, sampai negara besar sekelas Amerika dengan kultur histori yang sangat panjang, hari ini mereka sedang engap-engapan, termagap-megap ketika menghadapi masalah rasisme yang tidak pernah selesai di antara bangsa mereka, padahal mereka selalu menobatkan dirinya sebagai pejuang hak kemanusiaan manusia. Disinilah kita paham. Yang betul-betul merubah kehidupan kita itu ayat. Ketika orang mukmin adalah orang yang betul-betul mampu untuk menjadikan seseorang itu betul-betul menjadikan semuanya sama dalam kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pada kaidah berikutnya. Keluarga Syamilah yang semoga kita menjadi saudara di dunia, bertemu di dunia, bertetangga di surga. Setelah kita mengetahui kaidah 14 yang kita kaji, telah kita pelajari bahwasanya standar di dalam keislaman tidak memandang seseorang pada rasnya, pada jenis golongannya, tetapi kepada ketakwaannya. Sekarang kita beranjak pada kaidah ke-13. Kaidah ke-13 ini bagaimana? Sebelum kita menjabarkan secara panjang lebar, mari kita dengarkan ayat yang dilantunkan oleh salah satu qari yang saya cintai karena Allah. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kaidah 13 ini walaupun ayatnya panjang, surat An-Nisa ayat yang ke-11, tapi yang diambil menjadi kaidah pada pembahasan kaidah yang ke-13 itu ketika penulis buku menyampaikan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Di antara bapak-bapakmu dan anak-anakmu, kamu tidak pernah tahu di antara mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada dirimu itu mana. Ini merupakan sebuah ayat yang sejatinya memberikan banyak sekali pelajaran dan poin-poin penting yang harus kita checklist pada teras kehidupan kita, pada teras kehidupan hati kita. Tapi sebelum bicara tentang poin-poin yang akan kita relate pada kehidupan kita, nah tentunya kita paham. Surat An-Nisa ayat yang ke-11 bicara tentang masalah warisan. Tentunya kita paham masalah warisan ini salah satu hukum yang sangat istimewa. Syekh Shalih Al Fauzan hafidhahullahu ta'ala, beliau berkata di dalam kitabnya Tahqiqat, beliau menyampaikan bahwasanya warisan itu merupakan salah satu hukum yang istimewa. Saking begitu istimewanya warisan itu hukumnya dibahas secara detail oleh Allah di dalam Al-Quran, dan ternyata
tidak disisakan dan ternyata semua masalah globalnya ada di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat yang ke-11. Dan tidaklah penjelasan Allah tentang masalah warisan pada ayat yang ke-11 disusul pada ayat yang ke-12 dan 13 menjelaskan tentang balasan bagi mereka yang mentaati kepada perintahnya Allah, salah satunya masalah warisan akan mendapatkan surga, dan balasan pedih bagi mereka yang meninggalkan warisan yang Allah atur, maka bagi mereka adalah neraka yang pedih. Disitulah kita akhirnya memahami ngobrol-ngobrol tentang masalah warisan, karena membicarakan surat An-Nisa ayat yang ke-11 berarti kita harus paham hukum warisan itu merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah di atas langit ketika Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Hukum ini tidak boleh dipandang sebelah mata, dan hukum ini tidak seenaknya dengan semau-maunya kita lalu merubahnya sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan apa yang kita mau. Ada yang mencoba untuk menganulir, membatalkan hukum warisan karena menginginkan hukum yang sama. Ada yang menganulir dan membatalkan hukum warisan karena berbagai macam sebab. Apapun yang kita lakukan ketika kita berusaha mementahkan kembali hukum warisan, sesungguhnya itu akan berkonsekuensi besar dalam pengadilan Allah. Makanya orang yang beriman harus mengerti hukum warisan itu merupakan salah satu hukum yang kita hormati karena Allah menetapkan itu dalam kehidupan orang yang beriman, dan hukum Allah tidak ada yang salah. Karena diputuskan dengan sifat alimnya Allah, diputuskan dengan sifat adilnya Allah, dan diputuskan dengan sifat rahman dan hakimnya Allah pada kehidupan manusia. Makanya kalau sudah bicara warisan, jangan pakai perasaan, tetapi yang kita pakai adalah panduan syariat. Dan menyelesaikan hukum waris itu harusnya sesegera mungkin, karena itu akan menyelesaikan berbagai macam tanggungan yang ditinggalkan si mayat ketika telah meninggalkan kita. Itulah hukum waris. Hukum yang sejatinya harus kita perhatikan dan kita realisasikan untuk kita lakukan pada kehidupan kita bersama keluarga besar kita. Itulah pembicaraan tentang masalah warisan. Nah, sekarang ketika kita sudah berbicara secara global tentang masalah warisan karena berkaitan pada surat An-Nisa ayat yang ke-11 yang bercerita tentang masalah warisan, perhatian kita tentunya bukan itu. Kaidah ini lalu disebutkan oleh penulis buku. Beliau mengambil ayatnya aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam keluarga, terutama berkaitan tentang masalah anak-anak dan bapak-bapak kita. Di antara masalah yang akan kita relate pada kaidah ini adalah sesungguhnya di antara anak-anak yang kita miliki, kita ini sebenarnya tidak tahu di antara anak-anak itu mana yang akan memberi besar manfaat dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita memahami kaidah ini, janganlah kita sebagai orang tua akhirnya berbuat tidak adil kepada anak-anak kita. Kita menyangka anak ini yang paling kita cintai dan kita harapkan kebaikannya, bisa jadi bukan anak itu yang justru memberikan kebaikan untuk kita, tapi justru anak lain yang sebenarnya kurang mendapatkan perhatian dari kita. Dan akhirnya justru dia menjauh disebabkan dia melihat ketidakadilan yang kita miliki di dalam kita mendidik anak-anak kita. Makanya Rasulullah mengatakan, i'dilu baina auladikum. Adilah kalian itu terhadap anak-anakmu. Karena di antara anak kita yang kita miliki 3, 4, 5 yang kita miliki, kita tidak tahu di antara anak-anak itu manakah yang paling banyak memberikan manfaat untuk kita. Kita menyangka anak yang pertama nanti ketika dewasa banyak memberikan manfaat untuk kita. Tapi bisa jadi justru anak yang pertama menjauhkan kita dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita berprasangka mungkin anak kita yang keempat yang akan memberikan manfaat karena dia paling bontot, tapi justru dialah paling bermasalah ketika kita memiliki keturunan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ayat ini lalu mengingatkan kepada setiap orang tua. Ketika orang tua itu memahami tentang ayat ini, bahwasanya Allah menyampaikan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Kamu itu tidak tahu di antara anak-anak yang kamu miliki, bapak-bapakmu mana yang akan banyak memberikan manfaat. Disitulah kita berbuat adil kepada anak kita, itu menjadi sebuah pijakan. Karena dengan keadilan itu, manakah nanti anak-anak yang akan memberikan manfaat kepada kita, kita telah berbuat yang terbaik kepada mereka secara adil di antara mereka dan secara merata untuk mereka, sesuai dengan kewajiban kita kepada orang tua. Jadi ayat ini menegur, menyentil.
siapapun orang tua yang memiliki sebuah kemaksiatan dan kedurhakaan orang tua kepada anak. Ingat, yang durhaka bukan hanya anak, tapi orang tua pun bisa melakukan kedurhakaan. Dan termasuk durhakanya orang tua kepada anak ketika dia melebihkan kasih sayangnya secara nyata kepada salah satu anaknya di antara anak-anak yang lainnya, sampai anak-anak yang lain merasakan betul bagaimana timpangnya kasih sayang diberikan kepada selain mereka, dan akhirnya mereka memendam rasa dendam yang bertumbuh kembang menjadi keburukan kalau mereka tidak dikontrol dengan iman. Makanya kita harus menasihati diri kita. Berapapun anak kamu, berapapun keturunan kamu, maka berbuat adillah kepada mereka, karena kamu tidak tahu mana anak yang nanti sejatinya akan menjadi sandaran kebaikan buat kamu ketika kamu tua dan ketika senja umurmu. Dan inilah kaidah ini memberikan petunjuk pada kita. Kaidah ini juga berlaku kepada kita ketika mungkin banyak orang tua yang senang sekali ketika mendapatkan keturunan laki-laki. Terutama di beberapa negara masih kuat bahwasanya kemuliaan nasab itu terletak kepada anak laki-laki. Lalu kemudian mereka ingin sekali mendapatkan anak laki-laki dan ternyata mereka sering kecewa ketika mereka belum mendapatkan anak laki-laki ketika anak mereka perempuan-perempuan semuanya. Maka kemudian inilah sikap yang dimiliki orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah itu paling tidak suka kalau mendapati anak perempuan. Maka ayat ini lalu menegur kita, bukan hanya kepada mereka yang tidak adil, tetapi menegur kita. Yang kedua, yang ditegur itu adalah bisa jadi ketika kita memiliki anak perempuan yang sejatinya banyak orang yang masih merasa kurang ketika belum memiliki anak laki-laki, justru pada anak perempuan itu ketika Allah memberikan kepada kita ada kelebihan-kelebihan yang tidak didapatkan dari kita ketika memiliki anak laki-laki. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ubtuliya min hadhil banati bisyai'in kunna lahu sitron minan nar. Makanya Rasulullah SAW, barang siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, lalu dia bersabar dengan kehadiran anak perempuan itu, maka anak perempuan itu bisa menjadi sitron. Sitron itu penghalang, bisa menjadi hijab antara dia dengan api neraka. Dan itu menjadikan kita akhirnya paham. Kita ini tidak tahu anak kita mana yang akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Makanya pastikan, bisa jadi anak perempuan yang kadang-kadang kita merasa kurang ketika belum mendapatkan anak laki-laki, baru diberikan kita keturunan perempuan, bisa jadi justru anak perempuan itulah yang banyak memberikan manfaat untuk kita ketika nanti tua dan senja. Penulis buku menyampaikan kepada kita tentang sebuah kisah nyata. Ada orang yang dia senang sekali mendapatkan anak laki-laki, dan dia tidak terlalu senang ketika tidak terlalu bergembira ketika punya anak perempuan. Tapi ketika dewasa, satu persatu anak laki-lakinya pergi menjauh ketika mereka memiliki kewajiban profesi yang mereka geluti. Mereka meninggalkan rumah, mereka berjauhan. Yang tertinggal anak perempuan mereka, anak perempuannya, yang anak perempuan ini tidak jauh mengambil tempat tinggal dari rumah bapaknya. Dan ternyata bapaknya, Masya Allah, justru bapaknya mendapatkan banyak manfaat dari anak perempuannya. Nah, di situ kita akhirnya mendapati, betul kata Allah, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu ilaikum naf'a. Kamu tidak ngerti. Makanya ketika kita menjumpai kisah itu betul-betul terjadi, maka Masya Allah ternyata anak perempuan itu yang justru memberikan banyak manfaat dalam kehidupan orang tuanya, terutama dalam kehidupan bapaknya. Padahal bapaknya dulu ketika anak-anak itu kecil, dia banyak berharap kepada setiap anak laki-lakinya, tetapi justru ketika dia tua, anak laki-lakinya mereka sibuk dengan profesi dan pekerjaan mereka. Tapi justru yang paling memperhatikan dia adalah anak perempuan yang dulunya ketika masih kecil, sang bapak tidak terlalu banyak mengharapkan dan tidak terlalu mencintainya, karena kasih sayang dan cintanya jatuh kepada setiap anak laki-lakinya. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami seorang mukmin itu selalu mengkaitkan kaidah surat An-Nisa ayat yang ke-11, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Maka kita tidak tahu yang manakah yang akan bisa memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita selalu memperhatikan tentang anak-anak kita, curahkanlah kasih sayang kepada anak-anak kita, dan berikanlah kasih sayang yang merata dan adil kepada anak-anak kita.
Demi Allah, kita tidak pernah tahu di antara anak itu siapa yang akan membawa bunga ketika kita tua dan ketika kulit kita keriput. Sama pula ketika mungkin kita sudah menceritakan tentang keadilan anak, menceritakan tentang kebaikan kepada anak-anak yang kita tidak tahu siapakah yang nanti akan membawa bunga untuk kita, maka kaidah ini juga berlaku kepada setiap orang tua ketika mereka tidak memiliki keturunan. Kalau ada pasangan suami istri tidak mendapatkan keturunan, bagaimana kita mengkaitkan kaidah yang ke-11 surat An-Nisa, kaidah 13 pada surat An-Nisa yang ke-11 untuk kehidupan mereka yang tidak punya keturunan. Walaupun surat An-Nisa ayat yang ke-11 menyebutkan kata anak-anak, bukan berarti ayat ini tidak bisa diterapkan kepada mereka yang tidak punya anak dan tidak punya keturunan. Surat An-Nisa ayat yang ke-11 sejatinya pun bisa kita terapkan pada kehidupan suami istri yang belum mendapatkan keturunan. Apa itu? Bisa jadi ada seseorang yang mereka itu tidak mendapatkan keturunan, yang sejatinya dia tidak mendapatkan putra dan putri dalam pernikahannya, tapi bisa jadi itulah kebaikan untuk mereka, itulah manfaat untuk mereka. Karena apa? Karena kita berkaca pada kisahnya Nabi Khidir ketika bersama dengan Nabi Musa. Nabi Khidir kan membunuh seorang anak. Sampai Nabi Musa itu kebingungan, bagaimana seorang nabi yang aku harus belajar darinya tetapi dia membunuh seorang anak. Dan Nabi Khidir menceritakan alasannya yang dibenarkan oleh Allah. Anak itu sangat betul-betul fasik yang dikhawatirkan nanti ketika tua, ketika dia dewasa, dia akan memurtadkan bapak dan ibunya. Dibunuh Khidir. Supaya anak itu akan digantikan anak yang soleh yang menjaga keimanan dari ibu dan bapaknya. Ayat ini kalau kita relate dengan apa yang terjadi pada kisahnya Nabi Khidir ketika membunuh anak, ketika khawatir anak itu memurtadkan orang tuanya, ini merupakan salah satu di antara perkara yang bisa diraba dalam takdir. Kalau ada di antara kita yang sejatinya belum mendapatkan keturunan, mungkin salah satu di antara hikmah yang kita bisa hadirkan berkaitan pada surat An-Nisa yang ke-11, bisa jadi antum, anti, bapak, ibu, kamu, dan istrimu tidak mendapatkan keturunan atau belum mendapatkan keturunan, bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah tidak adil, bukan. Tapi Allah tidak memberikan keturunan karena Allah ingin menjaga keimanan kalian, karena khawatir apa yang terjadi kepada Nabi Khidir apa yang terjadi ketika Nabi Khidir membunuh anak, ketika anak itu dikhawatirkan memurtadkan orang tuanya, bisa jadi itulah